Baik jamaah, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anbiya ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqan wa dhikra wa diya'an wa dhikran lil muttaqin. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina lan demi yakti teman-teman ingsun Allah wis paring sinten Musa ing Nabi Musa wa Haruna lan paring ing Nabi Harun. Gusti Allah paring dumateng Nabi Musa dan Nabi Harun memberikan apa? Al-Furqana ing kitab yang membedakan, pembeda antara yang haram dan yang halal, antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Yang dimaksud Al-Furqan di sini ayat Taurat, tegese kitab Taurat. Al-Fariqatu, kitab Taurat iku sing bedaaken antara bainal haqqi wal batil wal halal wal haram iku. Wa dia lan menjadi pepadang nggih. Gusti Allah paring Nabi Musa, Nabi Harun ini berupa kitab yang bisa membedakan antara hak dan batil, halal dan haram, termasuk menjadi penyinar, penerang cahaya dalam kehidupan. Wa dzikron lan menjadi pengingat, ai idzotan tegese pitutur, pituduh, petunjuk, biha kelawan at-Taurah, petunjuk pitutur kangge sinten, pengeling kangge lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, baik dari umatnya Nabi Musa Harun maupun umatnya Nabi Muhammad, termasuk kita semuanya. Terus kitab Taurat. Makanya orang Islam itu, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, umatnya Nabi Muhammad itu diwajibkan beriman kepada kitab-kitab selain Al-Quran. Mulai dari Zabur, Taurat, Injil, apalagi Al-Quran. Sebab nopo? Aturan-aturan yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sama. Termasuk kitab Taurat ini diturunkan Allah kepada Musa dan Harun, ditunjukkan, diberikan, diajarkan kepada umatnya untuk menjadi pembeda, petunjuk, penerang bagi kehidupan mereka. Agar menjadi apa? Menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lah tiang sing mutakin ingkang sampun pikantuk pitedah, yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah melalui kitabnya itu, orang yang bagaimana? Di sini dijelaskan alladzina yakhshawna rabbahum, alladzina yaiku wong akeh nggih, yakhshawna kang padha wedi sapa alladzina, yaitu mereka-mereka yang mereka itu takut rabbahum, kepada Tuhan mereka. Orang bertakwa itu ciri khasnya yang pertama dan utama adalah yang paling takut kepada Allah. Mulane tiyang sing bertakwa niku termasuk waline Gusti Allah. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah, mereka itulah kekasih-kekasih Allah yang nanti pada akhirnya diberikan kehidupan yang tidak pernah ada rasa takut dan sedih. Ini
Kenapa? Karena imbas pahala dari yakhshawna rabbahum. Niki, yakhshawna rabbahum. Nggih. Kangge napa bil ghaibi. Nah, nggih. Orang yang takut kepada Allah terutama di saat ghaib. Bil ghaibi niki maknane kalih. Siji, beriman kepada Allah, takut kepada Allah, walaupun Allah itu zat yang maha ghaib. Ya, masih kula jenengan boten mirsani jemblegere Gusti Allah, tidak menyaksikan fisiknya Allah, karena memang Allah tidak bisa disaksikan secara fisik selama di dunia ini, tapi kok panjenengan beriman, takut akan larangan-larangan Allah, takut akan azab Allah, berarti panjenengan adalah orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Niku ciri khasnya ngoten. Sebabnya apa? Kebanyakan orang-orang kafir termasuk Yahudi, Bani Israel yang ayat sebelumnya dijelaskan, itu mereka maunya kan Allah itu diperlihatkan, Pak. Gitu? Sampai ada hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, aku nggak akan beriman kepada Tuhanmu sebelum kau tampakkan Tuhanmu ke modele kaya apa. Itu sampai kados ngoten. Itu Bani Israel. Yahudi, apalagi orang musyrik, selalu menyamakan, menganalogikan kemahabesaran Tuhan itu dengan sesuatu yang empirik, dengan sesuatu yang nyata. Ya, itu jamaah sekalian. Nah di sini orang yang muttaqin itu, terutama dalam konteks umatnya Nabi Musa dan Nabi Harun, yang sudah dijelaskan melalui kitab At-Taurah, mereka itu kemudian menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, beriman kepada Allah, walaupun Allah itu dalam keadaan ghaib. Kenapa? Karena nanti orang yang beriman kepada Allah yang maha ghaib di dunia ini akan ditunjukkan Allah nanti di hari kiamat di surganya. Allahumma amin. Itu bil ghaibi, Bapak. Makna yang kedua, bil ghaibi niku maksudnya ngeten. Tiang niku nek wedi kali Gusti Allah, niku cara bahasa hadisnya Kanjeng Nabi, ittaqillaha kaitsuma kunta. Wedi kali Gusti Allah niku di mana saja. Baik dalam keadaan sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan ada orang. Jadi yakhshawna rabbahum bil ghaibi, orang yang bertakwa itu takut kepada Allah walaupun dalam keadaan gaib. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, gitu. Itu. Makanya ngapunten, seandainya banyak manusia ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya kan? Maka tidak ada yang namanya pencurian. Karena walaupun yang punya ini kita curi barangnya, dia tidak tahu bagaimana cara mencuri kita, tapi Allah maha, dia yakin itu. Seorang suami, Bapak, apalagi baru nikah 2020, seorang artis umpama ini, ya kan? Dia tidak akan pernah selingkuh, ya kan? Ketika menyaksikan atau beriman kepada Allah. Siapa, Mas? Adik saya namanya Bilar, ya. Itu adik saya, wajahnya ganteng kayak saya, ya Mas ya. Coba. Kurang apa ayune, kurang apa tenare, kurang apa sugi, ya kan? Tapi karena tidak adanya keimanan yakhshawna rabbahum bil ghaibi, anggapane bojonya, apa bojonya itu ya? Anggapane istrinya tidak tahu, ya kan? Kemudian main di belakang. Padahal Allah maha tahu. Seandainya tahu itu tidak ada, Pak. Korupsi tidak ada, kebohongan tidak ada. Karena punya iman. Makanya orang yang muttaqin itu yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Walaupun dalam keadaan ghaib anin nas ayyun fil khala'i anhum. Dimanapun berada, walaupun dalam keadaan sendirian. Masya Allah. Ini yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Sing ciri khas nomor kali orang yang muttaqin, hasil didikan kitab sucinya Allah. Kalau dalam konteksnya Nabi Musa, Nabi Harun adalah kitab Taurat, ciri khas yang kedua adalah wahum minas saati musyfiqun. Wahum khali utawi
ummate Nabi Musa, Nabi Harun yang notabene mengikuti kitab Taurat kemudian orang menjadi bertakwa, maka mereka itu minas saati, ya, saking hiruk pikuknya hari kiamat niku musyfiqun ay khaifun, takut Pak. Jangan-jangan nanti kita termasuk orang yang tidak aman ketika datang hari kiamat. Wong sing bertakwa niku mikir ke kehidupan setelah mati, Pak. Kalau jenengan kadang-kadang saking sibuknya memikirkan kehidupan dunia, besok makan apa, besok masak apa, besok menu apa, memikirkan kehidupan dunia sampai lupa memikirkan kehidupan akhiratnya. Padahal kehidupan dunia ini yang kita pikirkan, ya secukupnya itu yang kita dahar, yang kita unjuk, yang kita konsumsi. Rizki yang hakikatnya yang kalau jenengan anggap rizki adalah yang kita nikmati, yang kita rasakan, yang kita pakai. Ya Pak, ya? Loh, saya ini Bapak pakai serban, ya? Pakai serban kayak gini. Ini ya ketika saya pakai ini. Setelah nanti tidak saya pakai, tak sampirkan di mana, saya cuci, dicuci anak-anak, kemudian disampirkan di pemean, belum tentu jadi milik saya. Ngapunten saya gadah kucing, ya kucingnya Mas Faiz ini, ya lemune ya gembul kayak Faiz ngeten iki, ya kan? Loh, delalah niku nek dorong rezeki Pak, nggih. Wong biasane ya mesti mulih. Lho niku sakniki ilang Pak, padahal nek didol niku payu nek 1,5 juta sampai 2 juta. Kucing Himalaya, wis api-apike lemu-lemune. Itulah rezeki. Nek wis ilang gak ada rezeki kula jenengan. Ya. Ngapunten, apa yang kita anggap rezeki itu nanti suatu saat pasti akan hilang. Nah, oleh karena itu rezeki itu ada 3 ya Pak ya. 1 yang kita nikmati saat ini, pasti akan hilang. Yang kedua, napa? Rezeki yang kita sedekahkan. Ya. Rezeki yang kita sedekah, itulah hakikat rezeki yang akan kekal selama-lamanya sampai akhir zaman. Sedangkan rezeki yang kita pakai, ya kan? Ya suatu saat pasti akan rusak atau akan hilang, ya, seperti itu. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, wahum minas saati musyfiqun. Takut jangan-jangan nanti ketika datang kiamat, kalau jenengan dereng siap. Amal apa yang kita berikan, amal apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tiang niku nek badhe sedo sing ngikuti 3. Jare Kanjeng Nabi, 1 keluargane, nggih, 2 donyane, nomor 3 ngamale. Nah di antara 3 ini Bapak, mangke nek pun teng alam kubur, nggih, kantun setunggal, napa? Ngamal. Gitu. Keluarga, istri yang cantik jelita, nggih, apa kira-kira kula jenengan wis sedo terus melok nang kuburan? Boten, bareng ngeterke nangis-nangis ngoten niku mangke nggih mulih malih. Nggih napa boten? Harta benda nggih ngoten, panjenengan diantar pakai ambulan. Kula jenengan diantar pakai napa? Bendoso misalnya nggih, memerlukan orang yang kita kasih apa infak dan sebagainya. Ya sebatas itu Bapak. Harta benda sing jenengan kayak lumpuk-lumpuk bertahun-tahun, omahe magrong-magrong, omahe kayak gedong gitu. Bojone ayu moblong-moblong, jenengan tinggal mati ya digondol wong. Lho ngoten niku Pak. Niku gambarane tiang kalih niku perkara kali ini. Nah, kecuali ngamal. Amal inilah yang kita bawa sampai ke akhirat. Wahum minas saati musyfikun. Lah kula jenengan kuatir jangan-jangan amal kula jenengan dereng cekap. Mulane muga-muga kula jenengan wis to, mbok mati yo, sing penting mati husnul khotimah. Saged mbekta amal sholihah, kathah amal ngibadah niku mawon. Ngoten nggih. Ingkang nomor kalih niku. Wa hadza. Nah, wa hadza lan hale utawi ay Al-Qur'an. Nah, ini. Sedangkan Al-Qur'an, Pak nggih, yang tadi itu menerangkan tentang kitab Taurat terkait dengan umatnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, sekarang ini secara khusus spesial buat kita semuanya. Wa hadza ay Al-Qur'an
sedangkan Al-Qur'an itu zikrum mubarakun, sebuah peringatan, sebuah pengingat, mubarakun ingkang kathah barokahe. Anzalnahu kang wis ingsun Allah turunkan ing kitab kala wau, nggih, afa antum lahu mungkirun. Lho diturunke Al-Qur'an kathah barokahe, api isine, lengkap kangge kehidupane. Afa antum ana ta mongko utawi sira kabeh lahu maring zikr niku wau iku mungkirun, padha ingkar. Tidak mau mengikuti. Dikai Al-Qur'an yang menyempurnakan gitu. Al-Qur'an mukjizat terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kok malah diingkari? Na'udzubillah min dzalik. Mulane kula jenengan nggih kados awal-awal bulan Rabiul Awal ngeten iki. Dalu niki insyaallah tanggal gangsal napa 6 gitu. Niku termasuk kula jenengan dielingaken kalih Gusti Allah. Tenggene surah Al-Hajj ayat 32. Nggih, apa itu? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nggih. Wa man lan sapane wong yu'azzim kan gelem ngagung-ngagungke sya'airallah ing syiar-syiar Gusti Allah. Ya, hari-hari istimewa, bulan-bulan istimewa, bulan-bulan yang menggambarkan syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena di dalamnya ada hari lahirnya Kanjeng Nabi. Iku. Kenapa kok kula jenengan agungaken? Sebab dengan kula jenengan ngeling-eling lahirnya Kanjeng Nabi, berarti kula jenengan eling dawuhe Kanjeng Nabi, eling wahyune Kanjeng Nabi, eling risalah yang dibawa Kanjeng Nabi, sehingga kula jenengan tetap istiqomah mengikuti. Terus gandengannya mungkin terus napa? Cinta datang Kanjeng Nabi. Nek wis cinta terus mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, mencontoh Kanjeng Nabi dan seterusnya niku mangke. Itu hadirin para rawuh rahimakumullah. Maka di sini afa antum lahu mungkirun. Lah masa ya mbok ingkari wong wis dikai kebenaran koyo ngono. Ngoten. Ini kalau ditujukan kepada Bani Israel ketika akhir-akhir masa kenabian Nabi Musa, Nabi Harun, bahkan sepeninggal beliau berdua, kaum Bani Israel sudah enggak percaya lagi dengan isinya Taurat. Kalau toh percaya hanya beberapa ayat yang sekiranya menguntungkan mereka, tapi kalau sekiranya dianggap mereka merugikan, maka ayat itu dibuang. Terus bilang begini, wah kok umpama ini diturunke nabi sing paling apik neh yo, ngoten. Wah kok umpama ini diturunke kitab sing paling hebat lagi. Turunlah Nabi Muhammad. Turunlah Al-Qur'an. Ternyata mereka mungkirun, ngoten maksudnya. Ternyata mereka mengingkari. Ini cara-cara mereka orang Yahudi itu. Jaluk dikai kitab, ternyata dikai kitab dihindari, diingkari. Mulane kok ana wong modele nggih njaluk rabi, basa dirabekne ternyata disakiti. Nah, kan kasihan Mbak Lesti. Siapa lah? Ya, Lesti. Ya, itu contohnya seperti itu. Lah menungso niku kadang-kadang ngoten niku, Pak. Sakderenge gak oleh kerjaan, ngelamar ke sana kemari. Begitu kerja nang gone pabrik napa Pak Saiman niku? Pabrik sepatu. Sareng dugi kerja teng mriku dilalah niku kadang-kadang tiyang niku terus mboten amanah. Ya. Kula jenengan kepengin dadi guru. Begitu dadi guru, ya, rina wengi namung turu umpama. Ya. Lho niku terus niki nggih, kadang-kadang menungso niku ngoten niku. Nah orang Israel juga begitu. Jaluk kitab, dikai kitab dihindari, diingkari. Dikai Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ya, padahal sifat-sifatnya sudah dijelaskan sejak Nabi Musa, sejak kitab Taurat. Disitulah jamaah sekalian, maka kula jenengan sebagai orang Islam, ya kaum muslimin, dan ini harus tetap yakin istiqomah berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, mubarakun anzalnahu, supaya kula jenengan tidak termasuk orang-orang yang mengingkarinya. Pun ayat berikutnya Bapak Ibu, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl
wa kunna bihi alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين Walaqad ataina lan demi yakti teman-teman wis paring ingsun Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim diparingi napa? Diparingi ilham, diparingi hidayah, diparingi wahyu, diparingi petunjuk. Rusdahu, petunjuk napa? Berupa kecerdasane Nabi Ibrahim. Min qablu sak temene piyambake niku balik. Min qabli bulughihi sakderenge balike Nabi Ibrahim niku pun diparingi petunjuk kali Gusti Allah. Arek sekecil itu nggih ketika melihat sekitarnya itu menyembah bukan kepada Allah, dia merasa diciptakan Allah, dia bingung. Ini siapa yang menciptakan saya? Sehingga disinilah Allah memberikan hidayah, dikai petunjuk kecerdasan Nabi Ibrahim sehingga menggali yang kemudian muncul konsep ketuhanan itu. Nah, ngaten. Ibrahim rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Wa kunna lan ana sapa ingsun Allah bihi kelawan Nabi Ibrahim iku alimin, zat ingkang maha ngudaneni, maha tahu. Tahu bagaimana bisa mengarahkan Nabi Ibrahim untuk mencari ketuhanan yang sebenarnya. Akhirnya diberi petunjuk. Sehingga di situ ada cerita yang sering saya sampaikan ketika Nabi Ibrahim berjumpa dengan bintang, gitu. Dikira itu Tuhannya, ternyata bukan. Sampai seterusnya. Sampai ketemulah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sudah tahu bahwa Allah Tuhannya, maka kemudian Nabi Ibrahim bilang begini, idh qala nalikane dawuh sapa Ibrahim li abihi kepada ayahnya Ibrahim. Ayahnya bernama Azar, sang pembuat berhala. Jadi sang produsen Tuhan. Jadi Tuhan ada pabriknya. Ya, yaitu ayahnya Nabi Ibrahim. Ya. Ini wa qaumihi dan juga kaumnya Ibrahim atau kaumnya bapaknya itu. Mahadhi tamasil. Apa ini? Berhala-berhala ini. Ya, at-tamasil ay asnam. Allati antum laha akifun. Maksudmu apa ini? Maksud kalian ini? Coba bayangkan di tengah-tengah kebanyakan kaum musyrik, gitu. Dengan keberaniannya seorang pemuda bernama Ibrahim sendirian itu, Mas. Ya kira-kira sebesar antum inilah, ya, seremaja-remaja kayak antum ini. Datang ya kepada ayahnya, kepada kaumnya. Apa maksud kalian ini? Buat apa kalian menyembah berhala-berhala seperti ini? Gitu. Qalu wajadna aba'ana laha abidun. Mereka menjawab, Ibrahim, iki wis tradisi nenek moyang. Ket biyen iki bapak-bapakku, kakek-kakek moyangku ya wis nyembah ngene iki. Aja mbok otak-atik. Gampangane ngoten. Aja macam-macam kon lagi winginane sore. Ngoten. Qala ya, lalu Ibrahim mengatakan kepada mereka, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Oh, nek ngono ya kalian kabeh ambek sak bapak-bapak, kakek-kakek moyang kalian itu termasuk orang yang sesat. Fi dhalalim mubin, yang dalam kesesatan yang paling nyata. Ya, kalau gitu ya jauhkan. Ngoten. Harusnya dihindarkan wong berhala kok kayak soal apa-apa disembah. Gitu, dijaluk pitulungan. Qalu mereka menjawab ajitana bil haqqi. Ibrahim, benar tak yang kamu sampaikan itu? Benar enggak yang kamu sampaikan itu Ibrahim? Memang ada Tuhan selain berhala-berhala ini.
Am anta minal laibin atau engkau sedang main-main. Cara kasaran ini Ibrahim kon ojo macam-macam ya. Ojo main-main kon. Kamu berhadapan dengan siapa di sini? Ngoten, gampangane ngoten. Nggih. Qala Ibrahim menjawab, bal rabbukum wa rabb abaikumul apa itu? Qala bal rabbukum balik utawi Tuhan sira kabeh. Ya, Tuhan kalian itu sebetulnya adalah al-mustahiqqu lil ibadah, yang paling berhak untuk diibadahi adalah Rabbus samawati wal ardi, yaitu Tuhan penguasa langit dan bumi, alladzi fatarahunna, yang mana Allah telah menciptakannya, langit bumi seisinya. Itulah Allah Tuhan kita yang patut dan berhak disembah. Ngaten, ini Nabi Ibrahim. Wa ana ala dzalikum minasy syahidin. Saya, kata Ibrahim, adalah termasuk orang yang menyaksikan, sebagai saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka muncul kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Ngaten. Nah, terus mantun ngoten, wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Awas kon ya, ngoten kasarane. Engko nek wis gerombolan kalian padha mulih kabeh, ya. La aqidanna asnamakum. Saya akan membuat siasat untuk menghancurkan berhala-berhala kalian. Ya. Ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kalian berpaling pulang ke rumah kalian masing-masing. Jadi di sekitar Ka'bah itu Pak, ya, itu banyak berhala-berhala, patung-patung itu, mereka mengagungkan, menyembah patung-patung itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim bertekad untuk dalam hatinya menyampaikan, pokoknya kalau mulai Ka'bah, tak rusak berhala-berhala ini. Akhirnya seperti itu. Nah di sini kemudian faja'alahum napa niki? Judadan illa kabiral lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nah, terus dihancurkan beneran, Pak. Setelah dihancurkan faja'alahum, ya, setelah kepergian mereka, ya, kemudian dijadikanlah judadan, napa? Berhala-berhala mereka hancur. Ya. Di napa niku kalih pecok niku. Ya. Kalih pecok dihancurkan, dirobohkan oleh Ibrahim itu, ya, illa kabiron, kecuali berhala yang paling besar. Lahum yang mereka miliki, ulikol faksu fi unukihi, kemudian kapaknya itu dikalungkan di lehernya patung yang paling besar. Niku ingin menjadi napa? Secara hukum formal, ya, nanti akan dijadikan bahan untuk persidangan. La'allahum ilahi arji'un, agar mereka mengembalikan segala apa yang mereka lakukan itu, coba dikembalikan kepada berhala itu. Benar apa tidak secara logika? Seperti ngaten niku. Qalu, ya, setelah mereka kembali besoknya mau beribadah di depan patung-patung itu, mereka kaget menjumpai berhala-berhala sudah hancur semua. Lalu mereka mengatakan, man fa'ala hadza bi aliyatina? Sopo sing kurang ajar ngerobohno patung-patung ini? Ya, innahu laminaz zalimin. Orang ini benar-benar zalim. Ya. Jadi menurut mereka itu Nabi Ibrahim itu masuk orang zalim. Menzalimi siapa? Menzalimi mereka. Karena dianggap merusak Tuhan-Tuhan mereka. Gitu? Ini seperti itu. Qalu sami'na fatan. Ada orang yang kemudian mengatakan begini. Aku pernah krungu ana wong sing jenenge Ibrahim. Ya. Yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nah, ana winginane arek Ibrahim arek enom iku lho, teko simo pemahan baru lho. Arek mbethik misalnya ya. Ket biyen iku gak seneng ambek Tuhane awake dhewe. Jangan-jangan arek iku. Terus ngene, qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Nek lu celukun. Gole. Ya. Suruh dia ke sini. Ya. Suruh ke sini. Tak kumpul nang wong-wong, ditunjukkan ala ayunin nas, ya. Di sidang di tengah-tengah banyak manusia ini. Ala ayunin nas, la'allahum yashhadun, agar mereka menyaksikan Ibrahim yang kurang ajar itu,
yang menghancurkan berhala-berhala itu. Ya. Nah, qalu lalu mereka menyidang Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Benarkah kamu Ibrahim yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Wis kasarane ngoten. Nggih. A anta ana ta sira Ibrahim fa'alta yang melakukan hadza pekerjaan ini, menghancurkan ini bi alihatina Tuhan-Tuhan kami ini. Ya Ibrahim, wa Ibrahim qala. Nah, dengan bahasa diplomatik begini, Pak. Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum. Lah kok aku loh, buktine apa nek aku? Sama napa ron aku menghancurkan berhala kalian. Lah buktine iki rusak kabeh. Lah kok aku? Lah saiki buktine delok nae. Sing nggawa palu sapa? Sing nggawa kapak sapa? Lah iku delok niku. Gitu. Akan delok napa? Patung sing paling besar. Secara hukum formal ya harus dia dong yang menghancurkan. Wong aku gak lapo-lapo, mana buktinya? Bukti yang membawa kapak ya itu yang menghancurkan. Ya terus napa? Diteruskan fas'aluhu. Gitu. Nah, fas'aluhum ingkanu yantikun. Coba tanyaan. Itu bahasa diplomatis sekaligus mengajak berpikir mereka agar mereka benar dalam cara berpikir terkait dengan keimanannya kepada Allah. Ngaten, wis jajal takokno. Bener enggak dia yang menghancurkan ini? Kalau memang dia bisa ngomong. Ngaten. Niku penghinaan sebetulnya. Lah nek gak iso ngomong lha apa mbok sembah? Gitu. Lah nek mbok sembah ya kudu iso ngomong. Lah nek aku sing rusak, apa buktinya wong kalian enggak tahu apa-apa kok. Waktu itu belum ada HP untuk memutus saya, belum bisa diviralkan, belum bisa dimasukkan di TikTok ya Mas ya. Seperti itu. Belum bisa dimasukkan di Instagram, Facebook. Mana buktinya? Tidak ada. Gitu. Nah, faqalu faraja'u ila anfusihim. Mereka kemudian mengembalikan kepada diri mereka. Oh ya benar juga Ibrahim ya. Masa bisa itu ngomong? Jadi mereka itu merasa dirinya mereka sendiri itu mengakui sebetulnya secara nurani bahwa patung-patung itu tidak bisa apa-apa. Ini ya Allah. Faqalu innakum antumuz zalimun. Ya, dalam diri mereka sudah merasakan kezaliman yang paling besar karena menyekutukan Allah itu. Ya, summanukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantikun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala gitu memberikan satu kebingungan kepada mereka. Ya, bagaimana kok bisa anjane bener gak iso ngomong ya. Gitu. Gak iso lapo-lapo. Qala. Nah, Ibrahim lalu jawab begini. Afata buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wala yadurrukum. Lah nek ngono, lah apa sampean kok menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat apapun? Wong dikon ngomong gak iso kok. Jajal bathuke tutuk ana kok menengae. Wong anjane benda mati. Ya Mas ya? Itu. Jajal jenengan rawuh tengene, maaf ya, misalnya sampean gambar patung ondel-ondel teng ngarepe Masjid Nurullah ya. Terus sampean misalnya ada yang menganggap Tuhan, sampean uyek-uyek bathuke, enggak akan ngamuk dia. Ya. Maaf ya, saya tuh pernah menggoda. Gambarnya siapa itu ya? Artis siapa gitulah. Ayo wong ayune koyo ngene, tak demak-demok raine kok menengae yo gitu. Coba. Lah ancene benda mati. Ya kan? Inilah yang diajar berpikir oleh Nabi Ibrahim. Ya, ufil lakum walima ta'buduna min dunillah. Celakalah kalian. Celakalah apa yang kalian lakukan dalam hal menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun. Napa ya ora iso berpikir. Ngoten, Pak. Masya Allah. Qalu, niku sik gak trimo, Pak. Menang kalah pokoknya nyerang, Pak. Menang kalah ngabruk, wis ngerti nek salah, tapi tetap karena mereka punya kuasa, dipimpin Raja Namrud, qalu, wah jelas Ibrahim sing kurang ajari. Harikuhu, bakaran Nabi Ibrahim. Ya, di tengah-tengah masyarakat banyak itu disediakan alat pembakar Ibrahim itu, wang suruh alihatakum, tolong Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian itu, selamatkan. Bakar itu Nabi Ibrahim itu. Ya. In kuntum fa'ilin, kalau kalian mau mengerjakan. Qulna. Nah, lalu Allah memberikan mukjizat.
ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ternyata Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim dengan kalimat ya nar, api, kuni jadilah kamu bardan, menjadi pendingin. Bukan hanya tidak kebakar, tapi justru dingin, Pak. Ya, bardan. Wasalaman, dan penyelamat ala Ibrahim gitu terhadap Nabi Ibrahim. Sehingga ketika dibakar itu, jangankan badannya, sehelai rambut pun tidak ada yang hangus, tidak ada yang tersentuh api. Bahkan ketika apinya sudah padam, ya, apa itu tinggal areng-arengnya begitu, dicari Ibrahim. Ternyata di sisi itu kayak menggigil kedinginan gitu, Pak. Kayak mau kaduk Pak. Kayak kurang ajar. Pada karo ngece orang-orang kafir itu. Dingin sekali gitu kan. Itu saking mukjizatnya bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ini jangan aneh, mas-masnya jangan ikut-ikutan ini, ya kan? Jangan sampai aku kepengin selamat dari kompor gas. Bermaring ngono maca niki ya. Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, sampean dekekne nunggu kompor. Insyaallah gosong. Ya. Karena apa? Beda, ini mukjizat Nabi Ibrahim, sedangkan kita tidak punya mukjizat seperti itu. Pun yang terakhir wa aradu, apa itu? Nggih. Wassalaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Maka kemudian mereka yang menghendaki ya untuk merekodoyo itu ya, merekayasa, mensiasati bagaimana bisa mencelakai Nabi Ibrahim, mereka merekayasa terhadap ketuhanan mereka ya, dengan menyembah berhala-berhala mereka. Ternyata faj'alnahumul ahsarin, maka kami Allah jadikan mereka umat-umat manusia-manusia yang rugi dan celaka. Kenapa? Karena kemusyrikannya, karena kesalahan mereka di dalam konsep ketuhanan mereka. Dan inilah jamaah sekalian yang kita jadikan contoh melalui panjang lebar sejarahnya Nabi Ibrahim ini. Siji kula jenengan jadilah pemberani di dalam menegakkan kebenaran, terutama dalam keimanan dan ketauhidan. Sing nomor kalih nggih, jangan coba-coba menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Allah tetap Allah, la ma'buda illallah. Ya. Kayak jenengan nek badhe tahlilan ngoten niku. La ilaha illallah hayyum maujud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baq, la ma'buda illallah, dan seterusnya. Nggih. Itu tidak ada yang langgeng, tidak ada yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah. Maka salat kula jenengan melatih kula jenengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kula jenengan menyembah, bukan kepada yang lain. Ngoten nggih. Saya kira itu. Jadi kalau nanti datang ada apa itu tukang-tukang sihir merah apa itu ya? Apa itu kelompok merah itu ya? Nah, terus menyerang Gus Samsudin atau apa itu. Ya. Lihat, kita punya Allah. Kita punya Allah. Tidak usah khawatir. Lah iya aku mau ngarepe ngaji kok wetengku kok loro. Jangan-jangan disantet si fulan. Tidak begitu. Ya. Insya Allah tidak demikian. Semua datang dari Allah. Kalau memang ada, ya memang ada, karena itu bagian dari iman terhadap yang gaib. Rasulullah sendiri pernah terkena sihir. Ya udah, kita antisipasi, kita berdoa, tetap istiqomah memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji saat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan hidayahnya serta di bawah ridhonya untuk bekal kita bahagia selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.